Artinya yang jadi menarik ketika karyawan itu bisa ikut berkontribusi besar terhadap project automation, akhirnya company bisa lebih cepat juga untuk menerapkan digital transformation ya bro ya. Bener banget. Biasanya kalau teman-teman itu di karyawan di level bawah ya, di operasional itu mereka punya sedikit ketakutan bro. Oke. Ketakutannya itu adalah nanti robot gantiin saya dong ntar kerjanya kan. Kalau bisa begini katanya kan robot gitu kan. Nah, cuman dari sisi UiPath kita lihatnya agak sedikit berbeda bro, perspektifnya ya. Karena kenapa? Karena terus terang RPA ini malah menciptakan peluang-peluang baru sebenarnya buat karyawan ya terus terang ya. Jadi kalau mereka mau upskill, skill mereka untuk belajar hal yang baru, ya kan? Nah, biarkan yang pekerjaan-pekerjaan repetitif itu dihandle sama robot kan. Iya. Sedangkan mereka bisa belajar hal-hal baru gitu loh. Betul. Yang lebih valuable gitu kan. Atau yang berhubungan dengan orang langsung yang nggak bisa pakai robot gitu istilahnya gitu. Nah, dengan RPA pun kita menciptakan job-job baru bro. Dulu nggak ada namanya bisnis analis bro. Sekarang muncul job desk baru kan, bisnis analis. Dulu nggak ada namanya RPA developer bro. Ya, sekarang muncul tuh. Jadi orang bisa develop bikin robot RPA gitu kan. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan muncul gitu dengan adanya teknologi ini gitu. Nah, yang menarik adalah di sebuah perusahaan ketika kita akan menerapkan sebuah teknologi baru nih. Gue dari tadi berpikir apakah penerapannya akan se-smooth itu gitu ya. Karena pasti ada beberapa mindset karyawan yang belum bisa berubah dan terjadi resistensi. Nah, biasanya kita akan mulai dari sisi high level dulu, dari director level atau bahkan mungkin C-level. Nah, menurut lu yang perlu lakukan initiate itu apakah CFO ataukah CIO ataukah CEO atau mereka harus berkolaborasi supaya penerapannya bisa lebih baik? Mungkin lu bisa jelasin bro, yang harus starting tuh dari siapa bro? Wah, bagus banget pertanyaan bro. Jadi ini memang pertanyaan muncul banyak sekali ya dari teman-teman di customer juga. Saya mulai mesti dari mana? Apakah dari IT dulu kah? Apakah orang finance kah? Atau dari owner langsung misalnya gitu. Memang untuk mensukseskan program otomasi atau digital transformasi di perusahaan, itu memang harus ada 3 stakeholder ini bro. Ya dari tim IT berarti CIO-nya, ya kan. Kemudian dari sisi finance itu CFO-nya. Dan yang pasti harus ada blessing dari CEO-nya sendiri. Jadi mereka harus berkolaborasi bu, supaya mensukseskan program digital transformation yang di dalamnya ada automation di dalamnya. Dan kalau ya artinya semua lini harus saling collaborate lah ya. Semua harus kerjasama, nggak bisa silo mereka kerjain sendiri. Benar. Nah, artinya juga kalau misalkan kita sudah menerapkan otomatisasi, pasti yang diharapkan oleh owner ataupun stakeholder adalah efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Sehingga nantinya perusahaan growth-nya bisa lebih besar lagi gitu ya. Benar. Dan kalau tadi gue cerita soal mungkin ada resistensi dari beberapa karyawan, mungkin yang mereka takutkan adalah ketika mereka nanti takut digantikan oleh robot, ya, digantikan oleh RPA. Nah, apakah benar RPA itu bisa menggantikan manusia, ataukah RPA ini fungsinya adalah untuk berkolaborasi atau jadi asistensi dari manusia? Mungkin bisa dijelasin lebih detail supaya tidak ada kerancuan lagi di teman-teman sobat berkawan gitu ya. Iya. Gini bro, jadi UiPath ini foundernya namanya Daniel Dance. Itu masih CEO-nya kita sekarang. Jadi Daniel Dance itu punya visi dan misi sangat-sangat mulia bro. Jadi dia punya visi adalah ke depan itu satu human, satu robot bro. Atau satu employee, satu robot. Artinya kita pasti akan di-equip dengan satu robot personal, istilahnya asisten. Personal assistant ya? Bener banget. Jadi kita ada produk kita namanya UiPath Assistant ya. Jadi ke depan itu dulu Bill Gates bilang satu human, satu Windows. Ya kan? Sekarang satu human, satu robot bro. Jadi robot itu adalah sebagai asisten kita untuk membantu kita proses tadi yang repetitif, berulang-ulang, yang manual ya. Itu dikerjakan sama robot aja gitu. Nah, manusianya ngapa? Manusianya bisa berpikir untuk proses-proses yang lebih valuable gitu atau berhubungan dengan manusia lain gitu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kolaborasi. Jadi teknologi ini bukan untuk menggantikan manusia, bro. Jadi teknologi adalah untuk
mengkolaborasikan antara manusia dan robot gitu. Oke. Nah, kalau kita udah bicara soal human, mungkin kita akan bicara juga soal human resource team juga ya gitu ya, HR team juga, karena mau nggak mau ketika pekerjaan repetitif sudah bisa diasistensi oleh robot, nah si karyawan ini harus bisa diberdayakan oleh perusahaan dong, bener ya? Bener Mereka banget. harus bisa punya skill set baru atau bahasanya reskilling ya. Bener, Nah, bener. Artinya HR juga harus berperan besar juga untuk bagaimana bisa menemukan potensi-potensi baru atau menggali potensi dari karyawan-karyawan yang sudah dibantu oleh robot ini ya, gitu ya bro ya? Bener, bener. Jadi kita pun di Indonesia ya, saya lihat ada satu bank di Indonesia, salah satu terbesar ya. Mereka itu mulai masuk ke tim HR sekarang untuk sosialisasi teknologi RPA ini ke semua karyawan. Oke. Bahkan mereka punya nanti ada course-course atau modul-modul training apabila karyawan mau belajar soal RPA. Nah ini menarik banget gitu. Jadi sebenarnya banyak kali tadi saya bilang kan bisa menciptakan peluang-peluang pekerjaan baru sebenarnya. Jadi tadi reskilling itu penting ya teman-teman berkawan ya. Jadi ke depan ini banyak sekali teknologi berkembang dengan cepat gitu. Nah jadi kita harus menyesuaikan diri kan mau nggak mau gitu. Daripada kita ketinggalan, yang mendingan kita belajar juga gitu. Nah itu penting banget sih. Berarti artinya UiPath tidak hanya memberikan solusi hyper automation-nya, tapi memikirkan juga bagaimana UiPath bisa membantu karyawan dalam melakukan rescaling skills-nya dia gitu ya. Itu menarik sih. Mungkin saya tambahin lagi. Boleh. Kita pun di UiPath kita punya namanya UiPath Academic Alliance Program ya. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa kampus ya untuk mengajarkan RPA ini ke teman-teman mahasiswa. Oke. Jadi kita juga punya istilahnya CSR lah ke teman-teman universitas, kampus ya, untuk mereka supaya tadi skillnya jadi siap kerja nanti. Betul. Nah itu bagus banget dari UiPath-nya. Gitu. Jadi tadi kalau hubungan dengan HR kita juga menyiapkan SDM-nya gitu. Jadi pas mereka lulus kuliah, waktu masuk ke perusahaan udah siap bro. Gitu. Oke. Nah tapi kalau bicara soal skills akademik, apakah memang untuk menjadi seorang RPA developer itu harus punya skill set khusus nggak sih? Apakah mereka memang harus punya background background programming gitu, coding, ataukah mereka harus punya basic dari sisi bisnis analis yang lebih detail untuk ke application development, ataukah kita sebenarnya bisa berdayakan dari karyawan-karyawan yang memang mau belajar nih, contoh karena gini kita tahu kan kalau di IT itu ya mereka basicnya dari sisi IT-nya. Kalau misalkan bikin application ya dia tahu structure untuk melakukan coding gitu ya. Tapi secara bisnis, misalkan di finance repetitive jobnya seperti apa, yang pasti tahu lebih detail pasti orang finance, benar ya. Nah, apakah dari teman-teman finance atau dari teman-teman project lainnya itu juga bisa menjadi seorang RPA developer atau business analis UiPath, bro? Bisa banget, bro. Oke. Jadi saya kasih satu contoh aja ya. Ini kebetulan di negara tetangga di Singapura ya. Jadi kita waktu itu ada bikin event hackathon ya. Itu tadi kita ajarin cara bikin robot, bro. Jadi hampir semua divisi ikut tuh. Ada dari HR, dari orang sales, marketing, operation, IT gitu kan. Nah, yang menariknya juara 3 dari hackathon itu adalah orang HR. Umur 65 tahun bro. 65 tahun. 65 udah mau pensiun. Udah mau pensiun. Atau sudah sudah mungkin hampir mau pensiun. Dia hampir mau pensiun. Jadi menariknya ini teknologi low code ya. Jadi nggak pakai coding. Udah boleh bilang kita drag and drop aja. Klik aja gitu. Jadi kita belajar pun gampang sebenarnya teknologi. Makanya kenapa kita ada di LeaderGuard. Nah tadi saya bilang easy to use, gampang banget dipakai bro, dan gampang banget dipelajari gitu. Dan bahkan kita ini kebetulan ada contoh lagi satu anak umur 12 tahun bro. Ini SMP lah berarti ya. SMP nih. Dia waktu itu kan lagi liburan sekolah nih, ya kan. Nah itu dia belajar teknologi RPA ini bro, belajar sendiri bro. Karena memang di portalnya UiPath kita menyediakan training gratis ya. Nah dia belajar, dia akhirnya dapat sertifikat bro. Coba bayangkan, umur 12 tahun bro. Jadi umur 65 tahun sama 12 tahun ya bro. Berarti kan gampang banget gitu kan. Gitu. Nah itu udah terbukti bro. Gitu.
Ya, nah, apakah memang komponen dari UiPath nggak serumit itu? Artinya gini, kalau kita mau belajar application, kita mau bikin website, berarti harus install database server, harus install web server dan macam-macam lah. Atau kita setidaknya tahu cara register domain gimana, cara nge-hosting gimana, dan itu kan cukup kompleks lah ya. Nah, kalau komponennya UiPath sendiri serumit itu nggak sih, atau sesimpel apa sih sampai umur 65 sampai anak umur 12 tahun bisa belajar itu, komponennya apa aja, mungkin bisa cerita? Simple bro. Mungkin bisa tampilin ininya, komponen-komponen UiPath-nya di slide ya. Oke. Ya. Jadi UiPath RPA ini komponennya ada 3. Pertama Studio, kedua Orchestrator, ketiga adalah robotnya sendiri. Ya kan? Jadi Studio ini kita mesti install di komputer kita nih nanti, ya kan? Untuk mendevelop proses yang tadi kita mau bikin atau mau kita otomasi. Nah, habis di develop di Studio, baru nanti kita upload ke Orchestrator, supaya Orchestrator ini apa? Orchestrator ini adalah manajemennya si robot. Istilahnya kayak manajernya dia lah. Jadi dia bisa kontrol si robot. Nah, habis dibikin prosesnya, baru di-deploy ke komputer yang akan dipakai nanti. Ya kan? Jadi di robot pun kita ada 2 macam robot. Ya, pertama yang attended, kedua yang unattended. Bedanya apa? Pertama attended, jadi prosesnya itu harus robotnya kita start kliknya dengan manusia. Jadi harus ada manusianya. Ada triggernya dari human ya? Betul. Kedua adalah unattended tadi. Unattended ini adalah robot yang kita bisa schedule bro. Jadi kita misalnya ada proses tengah malam nih. Kita mau jalan jam 12 malam. Nggak mungkin dong kita datang ke komputer, ke kantor ngeklik gitu kan. Atau remote ke kantor itu kan. Bener, kan ribet kan, mesti jam 12. Nah itu robotnya kita bisa otomatis jalan bro. Dengan menggunakan Orchestrator. Berarti kita tinggal, ya artinya tinggal kita schedule aja. Betul. Robotnya akan otomatis jalan di jam tersebut. Bener Dan banget. apakah robot artinya bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus? Paralel atau serial cara kerjanya robot? Oke, jadi robot itu bekerja based on komputer kan. Nah komputer itu kalau lagi jalan dia akan take over bro, keyboard dan mouse-nya. Jadi ini bukan paralel, harus sequential bro. Jadi satu proses kelar, stop, baru kita start lagi proses kedua. Nah, tapi kalau mau paralel bisa, tapi sediakan beberapa komputer bro jadinya. Artinya, atau beberapa server gitu. Dan apakah robot ini kita bisa bikin schedule misalkan nih, proses kirim PO ke vendor misalkan gitu ya. Kan mulai harus pengajuan bikin PR dulu, dari purchase request dulu, kemudian nanti diurus oleh admin. Itu artinya udah beda komputer, kemudian nanti diurus oleh bagian procurement sampai nanti dikirim by email ke vendor. Apakah proses serial seperti tadi dengan beda komputer itu mampu dilakukan juga, bro? Bisa, bro. Bisa banget. Dengan unattended robot itu memungkinkan. Karena unattended robot itu posisinya dia bisa pindah-pindah ke beberapa komputer. Selama kita sudah set ya untuk prosesnya. Contoh tadi Bro Niko bilang kan di komputer A kita proses penerimaan PO gitu kan untuk input. Nah habis input berarti nanti yang kerjain dari sisi accounting untuk approvalnya. PO-nya udah masuk, oh angkanya benar nggak dengan penawaran, ya kan? Mesti dicek dulu juga kan. Nah itu robot juga bisa bantu ngecek bro. Nah habis itu baru udah kelar masuk ke divisi sales kan, kirim kirim ininya invoice-nya gitu, email ke customer. Nah itu bisa semua dilakukan oleh robot bro, bisa banget. Nah bro, tadi kalau misalkan lu udah jelasin semua sebanyak itu yang bisa dilakukan oleh RPA, bisa pindah ke beberapa komputer bahkan. Nah kita tahu di sekarang itu aplikasi dengan teknologi makin maju, aplikasi itu makin banyak. Benar. Dan aplikasi, berbagai macam aplikasi, solution itu diterapkan di customer. Nah bagaimana kita bisa mengintegrate antar application, misalkan contoh ada application sales nyambung ke application HR, mungkin ada nyambung ke aplikasi finance, mungkin sometimes dengan penerapan beberapa aplikasi yang berbeda kita jadi sulit untuk integrasinya. Apakah UiPath bisa, karena nggak semua aplikasi lo punya API juga kan? Benar banget. Jadi apakah API bisa membantu hal tersebut bro? Ya oke. Mungkin gue jelasin di slide ya, jadi biar gambarannya lebih gampang. Next slide. Ya. Jadi teman-teman lihat di sini bahwa aplikasi di perusahaan itu makin hari makin banyak. Ya kan? Dari CRM, kemudian ERP, kemudian database, mobile apps. Bayangkan mobile apps kita aja bisa ratusan kali. Kita sendiri ya, personal ya, belum yang company ini. Jadi
dengan adanya RPA sebenarnya sangat membantu banget untuk melakukan integrasi ke beberapa aplikasi tersebut melalui UI interface. Ya, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi itu belum ada API-nya, bro. Jadi integrasinya susah kan. Nah, makanya kenapa RPA ini bisa banget membantu perusahaan untuk melakukan integrasi, bro. Gitu. Dan itu pastinya sudah certified dari si pemilik aplikasi ya. Yes. Contoh kayak misalkan SAP, Oracle gitu. Kalau gue lihat kan di sini ada Oracle. Nah itu artinya sudah certified oleh prinsipal-prinsipal ini ya, bro. Bener banget. Jadi UiPath ini punya banyak teknologi partner, bro. Yang tadi bro Niko sebut ya. Ada Oracle, ada Salesforce, ya kan. Ada SAP, kemudian ada Microsoft, ya macam-macam. Jadi kita sudah punya teknologi partner. Jadi kita memang sudah ada integrasinya dengan mereka, bro. Sehingga tadi gampang banget jadi bikinnya gitu. Ya. Dan pertanyaan terakhir, bro. Sebenarnya banyak banget yang masih pengen gue tanyain, tapi ini pertanyaan terakhir dari gue. Kalau kita mau mulai nih, customer mau mulai implement RPA, paling simple dari divisi mana atau dari use case apa sih yang bisa diterapin dulu sama customer ketika mereka mau cobain RPA, bro? Jadi sebenarnya biasanya kita kalau ketemu customer ya, kita tanya dulu. Biasanya kalau ketemu orang IT akan tanya, kita mulainya dari mana gitu kan. Saya sih biasanya akan bilang bahwa carilah divisi yang tadi prosesnya paling banyak, repetitif, melibatkan banyak orang, ya kan, yang bisa diotomasi lebih, yang ROI-nya jelas, cepet gitu loh. Nah itu biasanya di divisi finance accounting, bro. Itu karena prosesnya paling banyak. Itu bisa dari situ, bro. Jadi bisa mulai dari finance dan accounting. Jadi kalau gua summary nih dari obrolan kita hari ini, diskusi kita hari ini. Jadi RPA itu tidak akan pernah menggantikan manusia, tapi akan menjadi personal assistant-nya, gitu ya. Dan dengan kita menerapkan RPA, pastinya akan membuat pekerjaan kita lebih efektif dan secara cost juga akan jauh lebih efisien. Dan belajar UiPath itu nggak susah. Karena low code dan bisa dipelajari oleh orang yang mungkin background-nya bahkan bukan background IT. Benar. Dan integrasi ke berbagai macam application. Itu yang paling penting sih. Karena RPA UiPath itu nggak akan berjalan sendiri. Pastinya butuh integrasi dengan banyak application dan UiPath bisa melakukan itu. Dan buat teman-teman Sobat Berkawan, Berka sendiri sudah menjadi gold partnernya UiPath ya. Yes, betul ya. Kami sudah menjadi gold partnernya UiPath dan dengan gold partner ini artinya Berka bisa mendeliver solusi dari UiPath dengan baik ya, bro, pastinya ya. Dan Berka sudah mengerjakan lumayan banyak use case juga. Gitu. Oke, Bro Peter, thank you atas ngobrol-ngobrol diskusi kita hari ini. Sehat-sehat terus ya, bro. Thank you. Buat teman-teman Sobat Berkawan, thank you udah nonton kita hari ini. Sampai ketemu lagi di Tech Talk Berka Podcast. Jangan lupa untuk nonton video YouTube Tech Talk Berka Podcast lainnya, dan jangan lupa untuk dapetin notifikasi bisa klik lonceng di YouTube. Dan sampai ketemu di episode lainnya. See you.